Halo ayah bunda, para orang tua hebat di luar sana. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas ya, semua mitos dan salah kaprah soal speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Kalau Anda nonton ini karena lagi khawatir, tenang, Anda sudah ada di tempat yang paling tepat. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Anak terlambat bicara, perlu khawatir nggak sih? Pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala kan? Apalagi kalau lihat anak lain seumurannya udah ngoceh, sementara si kecil kok masih senyap aja. Rasa cemas itu wajar banget kok, dan justru kekhawatiran itu penting. Yuk kita bedah bareng-bareng mana yang mitos dan mana yang fakta. Oke, yang pertama kita bahas mitos yang paling sering dicari orang, solusi instan. Ya wajar sih kalau kita lagi panik, pasti pengennya ada jalan pintas kan? Tapi hati-hati kalau soal keterlambatan bicara, jalan pintas itu justru bisa jadi jalan yang salah dan berbahaya. Nah, ini dia, pertanyaan yang sering banget muncul. Ada nggak sih obat buat speech delay biar anakku cepat ngomong gitu? Harapan ini, bisa dimengerti banget. Siapa sih yang nggak mau ada tombol ajaib buat masalah yang bikin pusing kepala, kan? Oke, ini harus kita luruskan ya. Mitosnya, speech delay itu bisa disembuhin pakai obat. Faktanya, salah besar. Keterlambatan bicara itu bukan penyakit. Jadi ya, nggak ada obatnya. Nggak ada pil yang bisa diminum, terus anak langsung cas-cis-cus. Ini poin paling penting yang harus kita pegang. Jadi, kalau bukan penyakit, terus apa dong? Anggap aja begini, bicara itu keterampilan. Sama kayak belajar naik sepeda atau berenang. Perlu apa? Latihan dan stimulasi, bukan obat. Setiap kali kita bilang, ini bola, itu kucing. Nah, itu semua masuk ke memori anak dan diolah. Proses ini butuh diulang-ulang, butuh interaksi. Nah, sekarang kita pindah ke mitos yang lebih khas di sini ya. Kadang ada perilaku anak yang nggak biasa, misalnya ketawa-ketawa sendiri, terus langsung dihubung-hubungin sama hal gaib. Wah, jangan-jangan ketempelan nih. Pemikiran kayak gini nih yang bisa bahaya banget. Coba kita lihat perbandingannya ya. Jauh banget bedanya. Mitosnya bilang ini urusan goib. Faktanya, perilaku kayak ketawa sendiri atau nangis tiba-tiba itu bisa jadi, penekanan di sini, bisa jadi gejala dari kondisi perkembangan lain. Contohnya, autisme. Ini itu sinyal buat kita cari bantuan medis, bukan yang lain. Jadi, kesimpulannya jelas banget kan? Kalau ada perilaku aneh pada anak, larinya itu ke ahli, ke psikolog, ke dokter, ke terapis wicara. Bukan malah ke dukun, terus dikasih air atau jimat, no. Oke, lanjut ya. Mitos kategori kedua. Nah, yang ini sering banget jadi semacam pembenaran atau alasan buat menunda-nunda. Biasanya sih nyalain faktor fisik atau genetik. Nah, ini dia kalimat saktinya. Alah, santai aja. Nanti juga bisa sendiri. Bapaknya dulu juga gitu kok. Kedengarannya emang bikin tenang ya. Tapi justru kalimat penenang inilah yang paling beresiko. Jadi gini, mitosnya itu kan, ini genetik. Atau anaknya lagi fokus jalan dulu. Seolah-olah perkembangan itu satu jalur. Faktanya, perkembangan motorik sama bicara itu kayak dua jalur tol yang berbeda. Jalan sendiri-sendiri, punya jadwalnya sendiri. Dan yang paling penting, riwayat keluarga itu bukan jaminan sama sekali. Berpegang pada itu sama aja kayak berjudi loh. Ya, alasan-alasan lain kayak lidahnya pendek atau energinya habis buat jalan, semua itu ujung-ujungnya cuma satu, menunda tindakan. Padahal, kalaupun memang ada masalah fisik kayak tangtai atau lidah pendek, itu harus dipastikan oleh dokter, oleh ahlinya. Bukan cuma jadi kira-kira kita aja buat menunda-nunda. Oke, kita udah bongkar mitos-mitosnya. Sekarang bagian yang paling penting. Apa sih akibatnya kalau kita percaya sama mitos-mitos itu dan terus menunda? Apa bahayanya? Coba deh lihat timeline ini. Kelihatan banget kan bedanya? Kalau kita bertindak di usia 2 tahun, di masa golden age-nya, saat otak anak itu ibarat spons, peluang ngejarnya itu besar dan cepat. Tapi kalau kita nunggu sampai umur 5 tahun, wah, gap-nya sama teman-temannya itu udah makin jauh. Terapinya pun bakal jauh lebih lama, lebih intensif. Intinya cuma satu, dan ini tolong diingat baik-baik. Semakin lama kita menunggu, semakin jauh anak kita tertinggal. Titik. Waktu itu nggak bisa diputar ulang, terutama untuk perkembangan anak. Oke, jangan panik dulu. Setelah tahu bahayanya, pasti pertanyaannya, terus saya harus gimana? Tenang, ada kok langkah-langkah yang jelas dan tepat yang bisa kita lakukan. Nah, ini dia langkah-langkahnya. 1. Percaya sama insting orang tua. Kalau hati kecil Anda bilang ada yang nggak beres, dengerin. 2. Konsultasi ke profesional. Cari terapis wicara yang benar-benar punya sertifikat, bukan pakar dadakan. Dan yang ketiga, ini penting banget.
Cek apakah terapisnya punya STR, surat tanda registrasi. Itu lisensi resminya mereka. Kalau nggak ada, jangan. Jadi pesannya jelas banget. Jangan buang-buang waktu. Dan please, jangan jadikan anak kita kelinci percobaan. Jangan coba-coba metode yang nggak jelas asal-usulnya. Dan sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Masa depan anak kita untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bilang apa yang dia mau, apa yang dia rasa, itu adalah fondasi hidupnya. Pertanyaannya, apakah fondasi itu layak untuk dipertaruhkan hanya dengan menunggu? Jawabannya ada di tangan Anda.